Sekarang juga ada isu juga yang mengatakan bahwa ijazah paket C tidak diterima. Padahal kemarin saya bahas tidak diterima. Training welder itu banyak yang bertanya kepada saya berapa hari. Tapi kalau kalian yang memang sudah dasar, saya pastikan bisa lebih cepat lagi. Persyaratan masuk di IWIB itu ada keterangan berkas tambahan. Berkas tambahan itu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya Odet Papa. Ada yang bilang, Odet Papa coba sekali-sekali mau dibahas itu welder, trainingnya dan juga skill. Karena setiap hari yang orang nonton video Anda itu ya ada loader, exa, DT, tapi welder sangat minim informasinya. Oke Pak, saya pernah bahas welder di tahun lalu. Jadi untuk kalian semua yang baru temukan channel YouTube saya, kalian juga bisa cek video-video lama dari saya. Begitu. Tapi untuk hari ini saya bahas welder. Dan jangan lupa support terus channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Dia bertanya kepada saya kemarin kalau masuk DT itu bagaimana prosedurnya, terus masuk ke grider, ke doser, terus apa itu welder, apa itu GW, karena dia baru saja lulus dari sekolah, makanya bertanya seperti itu. Jadi kalau yang basogo-sogo biru itu lulus dari tahun zaman Fir'aun itu, kau baru mau tanya sekarang welder itu apa, terus DT itu apa, loader itu apa, exa itu apa, saya tak akan jawab begitu. Oke, sudah, kita lanjut lagi. Bagi kalian juga yang mau terhubung dengan saya via WhatsApp, di bawah situ ada klik bergabung, silahkan saja klik gabung supaya bisa terhubung dengan saya via WhatsApp. Jadi kalau kalian yang sudah bergabung di WhatsApp, sudah dapatkan WhatsApp pribadi saya, tolong saya mohon sekali lagi, kalau WA saya langsung saja. Yang penting sudah pertama kali WA saya, yang berikut tidak perlu lagi selamat malam. Saya tidak mau balas, nanti dibilang, kita sudah klik bergabung tapi tidak direspon. Padahal, kalian bisa tahu, kita ini juga pekerjaannya banyak. Jadi kalau mau WA, langsung, contoh, pernah WA saya. Mau WA berikut, Odet Papa, apakah surat lamaran harus bikin begini, begini, begini? Nah, ini kok selamat malam. Saling pengertian saja, kita sama-sama banyak kerja, Pak, begitu ya. Tentunya kalian semua ini adik-adik yang baru saja lulus dari sekolah mau masuk ke welder, pikirkan baik-baik. Jadi untuk welder itu, kalian yang belum tahu, itu adalah tukang las. Jadi pekerjaan mereka itu di bagian pengelasan, entah pengelasan apa saja. Pengelasan mulut, heater saya pun itu, mereka punya tugas untuk las itu mulu. Kasih jadi satu. Ini entah haters yang di dunia maya, yang di dunia nyata, saya sudah ada haters. Begitu. Jadi kalau yang mau masuk di welder ini dipikirkan baik-baik, karena itu di bagian pengelasan. Terus persyaratannya apa-apa saja? Oke, saya jawab. Persyaratan welder itu yang pertama harus ada pas foto ukuran baliho. Berarti ukuran poster begitu yang itu saya bercanda. Jangan saya bilang ukuran baliho kok besok mana pergi percetakan sana kong cetak tuh baliho bikin apa foto melamar kerja. Foto 3x4 atau 4x6 tuh harus ada latar merah. Terus ada KTP. Itu bebas menggunakan KTP dari Maluku Utara, dari luar Maluku Utara juga bisa menggunakan kalau mau masuk ke training welder. Selain KTP Maluku Utara tadi, ada SKCK, ada kartu tanda pencari kerja atau kartu kuning. Ini adik-adik yang belum pernah melamar kerja, masih banyak tanya juga, kartu kuning itu apa? Dan Tora akan dapat di mana itu kartu kuning? Oke, kartu kuning itu kalian segera melapor ke Pak RT. Minta di Pak RT, supaya Pak RT pukul kaki kanan sana bilang di RT kok RT tahu kartu kuning lagi. Wah ini parah ini kalau RT lagi tahu kartu kuning. Jadi kartu kuning itu hanya bisa diperoleh
lewat Dinas Tenaga Kerja di kota kalian masing-masing. Saya contohkan kalau di Weda itu di kompleks perkantoran itu ada di Snaker di sana, jadi bisa urus. Tapi untuk KTP dari luar ada bagusnya urus saja di kota asal. Selain kartu kuning tadi, SKCK itu harus ada. SKCK itu apa? Nah, SKCK itu juga bisa ambil di kantor desa. Nah, kesan di kantor desa lah, kepala desa dia dia kungfu panda bahkan di pasar tali. Jadi SKCK itu hanya bisa didapatkan lewat Polres, Polsek. Tapi bagusnya saya sarankan ke Polres, karena ke Polres itu biasanya lengkap ada dengan sidik jarinya. Jadi di situ kita bisa lihat semua jejak digital kita selama hidup. Jadi biasanya ada yang sudah terbaca sidik jarinya pernah melakukan apa, kriminal dan apa-apa itu terbaca semua lewat sidik jari. Nah, itu lebih lengkap dan bisa diterima di sini. Selain SKCK, kalian juga harus persiapkan surat lamaran dan ijazah terakhir. Minimal untuk ijazah terakhir itu adalah ijazah SMP untuk masuk ke welder. Berusia dari 18 tahun sampai dengan 45 tahun itu masih bisa masuk ke welder. Selain itu, banyak yang bingung daftar riwayat hidup, apakah perlu? Terus, orang mau tahu ngana pe alamat tinggal sekarang dari mana? Orang mau tahu kamu itu ada pengalaman kerja atau tidak dari mana? Orang mau tahu pendidikan kamu dari SD, SMP, SMA itu dari mana? Kalau tidak ada daftar riwayat hidup. Untuk daftar riwayat hidup itu sebenarnya perlu kita menceritakan pengalaman kita selama hidup di dunia ini, terkecuali somatik apa, baru bikin akta kematian. Kalau masih hidup ya pakai daftar riwayat hidup. Selain daftar riwayat hidup, ini yang banyak bingung juga di berkas tambahan. Sebenarnya kalau berkas tambahan itu yang selalu kalian lihat di postingan saya atau postingan siapa saja, persyaratan masuk di IWIP itu ada keterangan berkas tambahan. Berkas tambahan itu seperti ya NPWP, pengalaman kerja, terus BPJS kalau ada dilampirkan, vaksin. Vaksin tidak masuk berkas tambahan, vaksin itu diwajibkan. Terus kalau memang ada sertifikat pelatihan dan lain-lain sebagainya, itu yang dimaksudkan dengan berkas tambahan. Oke, jadi bisa paham saat ini yang sudah saya sampaikan. Selain berkas tambahan, vaksin. Ini kalau welder minimal vaksin kedua itu diterima di loket pendaftaran. Ada yang tanya kalau tidak ada vaksin. Kalau tidak ada vaksin dicoba saja, Pak. Karena pengalaman dari beberapa kemarin sempat saya bahas videonya, vaksin sudah tidak diberlakukan lagi. Tapi setelah itu diminta lagi. Sekarang juga ada isu juga yang mengatakan bahwa ijazah paket C tidak diterima. Padahal kemarin saya bahas tidak diterima, setelah itu ada yang konfirmasi lagi bisa diterima, saat itu lagi sekarang juga dikonfirmasi tidak bisa diterima. Itu yang saya bingung. Makanya saya bilang, loker IWIP itu cepat sekali ada perubahan sesuai dengan permintaan. Jadi saya mohon maaf kalau memang informasinya hari ini sudah lain, besoknya lain lagi. Saya mempersingkat waktu supaya kalian tidak bosan karena setiap hari lihat saya pemuka. Training welder itu banyak yang bertanya kepada saya berapa hari. Kalau dulu itu training welder 14 hari pemotongan, 14 hari pengelasan. Kalau sudah bisa berarti naik ujian. Tapi kalau kalian yang memang sudah dasar, saya pastikan bisa lebih cepat lagi untuk proses trainingnya. Yang tanya kalau belum ada dasar, bagaimana udah Papa? Ini kita juga mau tumbuh pantalingan ini. Yang kamu tanya itu kan training. Masa kamu tanya kalau tidak dasar mau pengelasan bagaimana? Training itu nanti saya dong ajar pohon, dong kasih latihan pohon di sana. Jangan terlalu pikirannya aneh. Kemarin juga ada yang tanya, mau training di welder itu harus pakai SIM. Saya langsung bilang wajib itu SIM BD umum. Jadi bertanya seperti itu kan hal yang saya bagaimana saya pusing. Masa orang mau tanya melamar welder harus pakai SIM? Habis lagi dia balik tanya lagi. Tapi saya terada SIM, saya sudah balas. Tinggal akan dia bikin SIM BD umum, dia kamar balas terwelder sini.
Staf HRD pulungku pada patatalia gini, bagian di rahang terpindah ke sana begini. Apa juga. Tapi yang paling anehnya juga begini bos, yang kalau welder kita masih bisa maklumi, yang mau melamar ini di klinik, itu di video saya tahun lalu saya pernah bahas, ada chatnya itu, dia tanya audit papa, kalau kita ambil perawat itu di klinik, apakah harus ada B2 umum? Saya bilang, karena mau garo itu klinik. Klinik seng itu di sana. Jadi kalau yang mau masuk klinik itu tidak perlu menggunakan B2 umum. Welder pun tidak perlu menggunakan SIM B2 umum. Kamu pikir kamu bawa itu tabung oksi harus pakai SIM B2 umum? Tidak perlu bos. Jadi saya bisa maklumi karena ini mungkin orang-orang yang baru saja lulus dari sekolah, belum tahu tentang dunia pekerjaan itu seperti apa. Jadi di sini yang menggunakan SIM B2 umum itu saya contohkan nih supaya kalian tidak gagal paham. Itu kalau ada operator welder, operator DT 10 roda, operator welder. Astagfirullah. Ini gara-gara manusia setang satu tadi saya masuk akal, ada operator welder tuh. Yang mau masuk DT ini, loader, EXA, terus yang berkaitan dengan kendaraan roda 4, roda 10, roda 32 sana itu wajib menggunakan SIM B2 umum. Di luar dari itu tidak perlu lagi. Jangan sampai ada orang yang mau melamar di furnis tanya lagi, mau masuk furnis itu pakai B2 umum. Ngana karara lah balego di dalam api smelter darah lah. Ngana masuk dengan api B2 umum di dalam smelter tuh. Untuk training loader dan EXA, sekarang ini training loader sama EXA juga masih buka. Jadi untuk informasinya nanti saya bahas di video saya yang berikut. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Nanti orang bakal dapat lagi di saya video yang berikut. Salam, sampai jumpa. Bye bye.